Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah wa abduh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelanggengan nikmat serta ditambah nikmat-nikmatnya lagi dengan nikmat yang lebih banyak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikan kita serta membersihkan, membeningkan qalbu kita dari segala kotoran di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah sehingga kita layak dimuliakan dan disambut dengan kebahagiaan dan kesenangan abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hari ini bulan suci Ramadan, maka materi tasawuf yang kita angkat adalah bi bayan as-shaum asy-syariah wa thariqah, penjelasan puasa syariat dan puasa dalam ilmu tarekat. Di dalam Ihya Ulumuddin ini sering diberi judul atau beliau mengkelompokkan puasa khas, puasa am, puasa orang awam, kemudian puasa khas dan puasa khawasul khawas. Yang pertama, shaum asy-syariah, puasa secara syariat, puasa orang syariat. Orang syariat ini orang kebanyakan orang awam. Ayyum saka adil makulat wal masyrubat. Bagaimana puasa syariat secara fikih ilmu syariah mendefinisikan puasa itu adalah kita menahan diri dari makan dan minum. Gak boleh makan, gak boleh minum. Kemudian dari hubungan suami istri, dalam kurung menjauhi segala yang membatalkan puasa. Yang membatalkan itu makan, minum, dan hubungan suami istri. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ini secara syariat. Ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan ini, kita bisa menahan dari makan minum, kemudian tidak berhubungan dengan istri, sudah selesai lah itu, sudah terpenuhi lah puasanya. Ya. Syarat rukunnya sudah selesai. Penting malamnya kita berniat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan al-sanati lillahi ta'ala. Selesai. Yang lain-lain tidak dibicarakan lagi. Ini secara syariat fikih. Namun bagi orang yang mengikuti tarekat, kata Syekh Al-Jilani, puasa tarekat itu tidak harus sampai, tidak boleh hanya sampai begitu. Ya. Puasa seorang yang bertarekat itu adalah ayyum saka. Ya, dia harus mampu menahan diri an jami'a a'dha'ihi. Dia mampu menahan diri seluruh anggota badannya, ya, anil muharramat, dari yang diharamkan, wal manahi, dan dilarang, ya, wal zamain, perbuatan-perbuatan yang zaman, mazmum, yang tercela. Misalnya kalau ujub, menyombongkan diri, merasa pandai dengan diri sendiri, wal kibar, sombong angkuh, wal bukhl, kikir, pelit, wal razali, dan lain-lain sebagainya, dengki, hasad, dan seterusnya. Zahiran wa batinan, tidak hanya menahan
yang diharapkan, yang zahir seperti makan minum tadi, tetapi juga batinnya itu juga dijaga. Maka di sini ada bahasa jami a'da. Jami a'da itu seluruh anggota tubuh, mata kita, tangan kita, kaki kita, sampai kepada hati pun batinnya itu harus ikut berpuasa. Apapun lah ya betul. Maka beliau mengatakan, maka orang-orang yang seluruhnya ini kalau dilakukan yubtilu shaumit thariqah. Kalau dilakukan kejahatan-kejahatan batin ini, maka dianggap puasanya secara tarikat batal. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di tarikat jahil batin puasa, tetapi kalau batin kita tak puasa, masih suka menggibah, iri, dengki, ya, maka nanti sebenarnya kalau secara syariat ilmu fikihnya itu yang hilang itu adalah pahalanya. Jadi tidak ada pahalanya, lepas kewajiban saja. Ya. Kita tidak dianggap kalau bahasa fikihnya begitu. Hanya sekedar lepas kewajiban, cuma tidak ada nilainya puasa itu, tak bernilai. Ya. Ibarat kalau kita sekolah atau kuliah nilainya sekedar lulus, nilai C. Pokoknya lulus saja. Gitu. Tapi kalau kita masuk ke dunia spiritual, bertarekat, tidak boleh begitu. Dia harus jami a'da, seluruh mata, telinga, kalau kita boleh berpuasa. Begitu muncul rasa dengki, istighfar. Muncul rasa buruk sangka kepada tetangga, sahabat, istighfar. Ini puasa tarekat. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah puasa khawas, ya, puasa orang khas, orang khusus. Kemudian kata beliau melanjutkan, fasawm syariah muaqqat. Puasa syariah ini ada waktunya, yaitu dari terbit fajar subuh ini sampai tenggelam matahari maghrib. Wasawm tariqah, sedangkan puasa orang tarekat ini, puasa secara tarekat ini muaqqat. Dia selama-lamanya di jami umur, sepanjang umur kita. Jadi setiap saat, tidak hanya bulan Ramadan saja, tapi seterusnya sepanjang umur kita. Padahal kalau Rasulullah SAW rubba sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Ini puasa syariat. Kenapa? Karena yang ditahan makan dan minum saja. Yang didapat haus dan lapar. Kenapa yang dipuasakan cuma itu doang? Nah, tapi nilainya tidak ada. Ya. Padahal kita kam min sha'im muftir wa kam min muftir sha'im. Maka disebutlah oleh ulama, dikatakan berapa banyak orang yang puasa, ya, tetapi dia sebenarnya berbuka. Artinya ya, dia puasa tapi berbuka. Maksudnya dia puasa menahan makan dan minum, tapi pahalanya tak ada. Sebenarnya dia bukan nggak puasa, lisannya masih berbohong, matanya masih melihat yang haram, telinganya masih suka dengar-dengar yang batin. Kan nggak puasa anggotanya, cuma mulutnya yang puasa, nggak makan nggak minum. Nah sebenarnya orang seperti ini tidak puasa secara tarekat. Ya. Yaitu yumsiku 'adahu 'anil asam wa idza innas bil jawari kama qala Allah ta'ala. Harusnya kata beliau, oleh karena itu ya, seharusnya yang dilakukan adalah seluruh kita ketika berpuasa itu harus mampu menjaga atau yumsik, menahan seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela.
juga tidak boleh menyakiti orang lain, menyinggung, mencela, mencaci, tidak boleh, karena kita sedang puasa. Inilah yang disebut Allah Ta'ala dalam berkursi, Inna shawmali wa ana ajibu bih. Itulah sebabnya Allah sendiri mengatakan puasa itu untukku, karena aku yang bisa membalasnya. Coba pahami baik-baik, kenapa puasa ini itu diperuntukkan untuk Allah dan hanya Allah yang bisa membalasnya. Apa rahasianya? Secara ilmu fikih, yang dicatat malaikat itu yang jahir, yang tampak. Kita tak makan, tak minum, malaikat catat kita puasa. Tapi apakah kalau kita puasa, ya, apakah hati kita puasa, anggota mata telinga kita puasa, kalau kita puasa itu tidak bisa dicatat malaikat. Ya. Dan bahkan dalam puasa ini kita bisa membohongi semua manusia. Di depan orang kita puasa, masuk ke kamar kita minum, yang tahu hanya kita dan Allah Ta'ala. Ya. Dan ketika kita menahan untuk berbuat maksiat, itu sebenarnya kolbu kita yang menahan. Kita mau berburuk sangka, jangan, kata kolbu kita. Kita mau ngata-ngata yang lain, jangan. Jadi ketika kita menahan itu dengan kolbu kita, Allah memandang itu. Dan malaikat tidak bisa mencatat atau melihat isi kolbu. Dia tidak bertugas melihat isi kolbu. Malaikat itu bertugas hanya mencatat yang kita jahilkan nyatakan. Urusan kolbu urusan Allah. Maka ketika kita banyak menahan dengan kolbu, makanya tadi masa tarekat, kolbu kita pun menahan diri dari berbuat maksiat, maka otomatis yang bisa menilainya, memberi pahalanya hanya Allah Ta'ala. Malaikat tidak bisa mencatat. Karena ini amalan kolbu kuasa sebenarnya. Maka Allah membahasakan begitu kan, anak azzi aku bisa balas. Karena ini amalan lebih kepada kolbu sebenarnya puasanya. Menahan kolbu kita dari berbuat yang tidak baik. Ya. Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, kata Nabi SAW. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat kursi, ya soal, ada dua hal yang membuat orang puasa itu menjadi farhan, ya. Disoin farhatani. Bagi orang puasa ada dua kebahagiaan. Pertama, farhatun indal iftar wa farhatun inda ru'yat jamal. Yang pertama waktu buka. Kalau waktu buka kan udah terasa senang kan, minum, hilang haus. Yang kedua waktu berjumpa atau melihat ru'yah, waktu kita menatap, melihat ke jamal, keindahan zatnya. Karena kita menahan diri kolbu kita dari yang dilarang Allah, maka nanti kolbu kita, diri kita diizinkan untuk melihat yang melarang kita itu. Nah, disinilah pentingnya puasa itu, di mana puasa itu juga sebenarnya menajamkan kolbu kita. Karena kolbu kita terlatih menahan diri dan kita memandang Allah. Kemudian kalau kita menahan diri dari maksiat yang dilarang Allah, dan Allah melihat terus kalau kita terus dilihat Allah, nanti saatnya diizinkanlah kita untuk memandang wajah-wajahnya. Nah, di dunia ini kita bisa memandang nurjatnya, kata Syekhul Qaryani dalam bahasan yang lain. Ya. Bapak Ibu dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ahli syariah, menurut ahli syariah kata beliau, al-murad min al-iftar al-aqlu inda ghurub asy-syams. Ya. Yang dimaksud dengan berbuka di sini, ya, ini kan dalam hadis tadi kan disebut yang pertama membuat bahagia itu adalah waktu buka.
Yang dimaksud berbuka di sini ya makan saat tenggelam matahari. Masuk maghrib makan kita aja dia masuk iftar, buka. Sedangkan ru'yatul hilal bilailatul akhir. Kemudian yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah melihat hilal malam Aid. Ya, kalau sudah masuk bulan Syawal, ini bahagia. Jadi bahagia waktu buka, bahagia waktu Idul Fitri. Ini dua saya lihat. Waqala ahli thariqah, tetapi dalam ilmu tarekat di kalangan ulama tarekat atau keilmuannya ilmu khas, al-iftar inda dukhulil jannah, yang dimaksud berbuka di sini karena kita selama hidup itu nanti dari yang dilarang, maka yang berbuka nanti membuat berbuka adalah inda dukhulil jannah. Jadi kita itu bukanya kalau masuk surga. Kalau udah masuk surga kan gak ada larangan lagi, Pak. Iya kan? Mau makan apa terserah. Mau isinya 1000 orang juga gak ada masalah. Bila dari gak ada larangan lagi. Jadi sudah berbuka gitu. Di sini yang kita dilarang. Kalau pun sanggup kita istri kita maksimal Pak. Kalau di surga mau berapa kan gak ada masalah. Ya. Di sini yang kita dilarang dengki, iri, sombong. Di surga iri, dengki, sombong itu diangkat semua dari kolom itu. Nggak ada lagi sifat itu. Semuanya tidak gembira saja. Tidak ada lagi rasa sedih, enggak. Rasa sedih dicabut, rasa iri dicabut, rasa sombong dicabut. Apa yang sombongkan? Semuanya sudah mewah, semuanya orang punya di surga itu. Kita mau sombongkan surga tidak, orang tidak punya surga. Sesuai dengan amalnya. Ya. Tidak dibutuhkan di situ rasa sombong. Maka seluruh sifat-sifat yang buruk itu dicabut di surga. Itulah makanya surga itu tidak pernah sedih, tidak pernah susah, yang ada hanya kenikmatan. Nah, jadi kalau kita bertuhan beragama sudah menemukan kenikmatan, maka sebenarnya kita sudah menemukan surga di dunia. Ya. Nah, itulah yang dikatakan Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak menemukan surga di dunia, maka dia tidak akan temukan surga di akhirat. Kenapa? Dia belum temukan kenikmatan punya Tuhan Allah, beragama Islam. Kalau belum ditemukan kenikmatan bertuhankan Allah, beragama Islam, maka tidak akan ketemu kita nanti surga di akhirat. Ya. Maka surga itu jangan cari hanya di akhirat saja, di dunia ini juga ada surga. Harus ketemu kita kenikmatan ibadah, kenikmatan bertuhankan Allah, itu surga. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan berbuka bagi orang tarekat adalah ketika masuk surga, bebas makan apa saja, minan naim, nikmat Allah, dan farhah, kebahagiaan yang kedua adalah ru'yah. Yang dimaksud ru'yah di sini adalah berjumpa dengan Allah, liqa. Ya. Dan bahasa liqa ini sering Allah ungkapkan dalam Quran. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang liqa, ya, dulu orang PKS kan membuat istilah liqa ini tatap muka ngaji ketemu. Mungkin sekarang ada perubahan bahasanya ya. Jadi liqa itu yang ketemu tatap muka. Jadi kita berjumpa dengan Allah, Allah tunjukkan wajah-wajahnya. Kalau bahasa Habib Umar, kemampuan kasat mata kita, mata di alam akhirat, di alam akhirat itu jasmani dari ruh kita itu, kemampuan mata jasmani itu disamakan Allah kemampuannya dengan mata ruhani untuk memandang Allah. Jadi kuat mana? Kalau di dunia kan kita tidak sama, paling bisa kita merasakan pandang pakai nurani kita. Ya, tapi di akhirat nanti mata jasmani kita itu sama kemampuannya. Dan jasmani alam akhirat itu bukan jasmani yang ini yang kita pakai sekarang. Kenapa? Ya karena jasmani kita kan
Jadi rata-rata semester setengah 60, 70, 80. Jasmani orang surga itu sebesar lebih ada 60 hasta. Dan bahan penciptaannya kata sebagian ulama dari tanah surga. Karena bahan penciptaannya tanah surga, maka dia kekal dan dia tidak mengeluarkan bau. Ya, kalau dia makan hanya keringat keluar. Ya, jadi pencernaan itu berbeda dengan pencernaan di surga. Kalau di sini pencernaan kita mengeluarkan kotoran, WC. Tapi pencernaan di alam akhirat itu tidak seperti itu. Dia hanya mengeluarkan keringat dan itu wangi. Nah, itu bedanya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita liqa yaumul qiyamah, melihat Allah, berjumpa Allah dengan kiamat, binajri sirri ma'ina. Jadi belak-belakan melihat dengan mata kepala, dengan mata ma'ina. Itu yang dikatakan tadi ya. Satanzuruna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Setelah kalian melihat Tuhan, kalian menyaksikannya seperti kalian melihat bulan purnama. Susah nggak lihat bulan purnama? Gampang. Nah, begitulah gampangnya nanti kalian menyaksikan Allah di hari akhirat. Ya, Allah mempertunjukkan wajah-wajahnya kepada seluruh orang-orang yang beriman. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling tinggi lagi adalah puasa al-haqiqah. Jadi ada puasa syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat. Beliau baginya 3. Apa puasa hakikat? Bahwa imsakul fu'am al-mahabbah ma siwallahi ta'ala. Ini yang paling berat. Menahan mata hati. Coba perhatikan ini. Di sini beliau bukan menyebut qalbu. Ya, di sini disebut fu'ad, menahan mata hati dari mencintai selain Allah. Karena rasa cinta ini letaknya di fu'ad, mata hati, bukan di qalbu. Dia lebih halus. Kalau hati itu rasa sedih, rasa senang, itu di hati letaknya ya. Itu di qalbu hati, sedih, tidak senang, gembira, itu di hati. Kalau asam, asin, itu di lidah. Nah, dulu kan saya jelaskan, rasa itu berlapis-lapis. Lapisan paling luar, manis, asam, asin, panas, dingin, itu di ruh jasmani. Kalau kita dihasilkan kedinginan jasmani kita, itu jasmani. Kalau kita makan, minum sok buah, terasa manis, itu di lidah, tenggorokan, jasmani. Tapi ketika kita sedih, gembira, itu di hati, qalbu. Tapi ketika kita cinta, itu di dalam, di fuad, mata hati. Ya. Jadi itulah yang disebut hakikat. Jadi berlapis dia. Kalau tadi puasa syariat menahan makan, rasa jasmani tadi, makan minum. Ya. Masuk ke puasa syariat menahan qalbu, hati. Nah, hati jangan berpaling dari Allah. Tidak hanya hati, mata, telinga pun ditahan. Nah, jadi begitu bahasanya. Kalau yang tadi hanya syariat, itu menahan rasa jasmani, makan minum. Puasa syariat bukan hanya jasmani seluruh anggota badan, tapi qalbu juga ditahan, jangan iri. Nah, puasa hakikat yang lebih dalam lagi, lebih dalam dari puasa tarekat tadi, lebih dalam puasa yang hakikat, itu menahan mata hati kita agar tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita tidak tertarik kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa mencintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perhatikan. Ya. Wa imsaku sir am mahabbah musyahada ghairallah, dan menahan sir kita, sir rahasia dalam mata hati kita, sir rahasia, kadang sir ini dia bukan rasa, menahan rasa kita, ya, rahasia dalam hati kita itu rasa kita dari mahabbah musyahadah, dari menyaksikan, mencintai, menyaksikan selain Allah Ta'ala. Berat kan?
Jadi apa-apa yang kita lakukan kita melihat diberinya dari Allah. Apa yang terjadi bagi kita lihat engkau itu ya Allah. Engkau itu ya Allah. Nangis kita, cinta ya. Dapat kita memiliki engkau adalah ya Allah. Di kerja engkau yang begitu ya. Ketika kita bangun untuk sahur, alhamdulillah kau bangunkan aku ya Allah. Langsung. Jadi kita melihat segala sesuatu di baliknya Allah. Itu berarti itu Pak. Jadi sir kita itu, mata hati kita itu hanya menyaksikan Dia. Dia di balik segala sesuatu. Sebab segala sesuatu tidak terjadi kecuali izin darinya. Maka kita menyaksikan Dianya, bukan kejadiannya. Kita menyaksikan Allahnya, bukan yang nyatanya, yang gaibnya, yang batinnya, yang hakikatnya. Karena hakikat segala sesuatu terjadi, baik buruk dalam pandangan manusia atau baik, itu terjadi semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang buruk setelah izin Allah itu tuh akan mendidik kita supaya jangan jauh darinya. Yang baik terjadi bagi diri kita untuk apa? Untuk supaya kita bersyukur, supaya semakin cinta kepada-Nya. Sebenarnya begitu hakikatnya. Dan orang-orang hakikat puasanya sampai ke sana. Maka disebutlah Imam Al-Ghazali dengan bahasa lain, inilah yang disebut dengan puasa khawasul khawas, puasa para nabi, para wali. Mereka puasanya di tingkat ini. Nah, inilah yang disebut Allah dalam hadis qudsi, al-insan sirri wa ana sirruh. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasia bagi diri mereka. Wasir bin nurillahi ta'ala fala yamil ila ghairillahi ta'ala. Beliau mengatakan sir itu berasal dari cahaya zatnya, rasa nurani atau rasa rabbani lah di sini. Rasa yang rabbani itu dalam diri kita, ke dalam diri itu berasal dari nur Allah, dari nur zatnya. Maka pada yamilu, maka tidak mungkin dia bisa condong kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ruh rabbani kita itu adalah kekasih, ya, sarasi Allah. Wa laysa lahu siwa mahbub wa marhub wa matlub fid dunya wal akhirah. Tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diinginkan, ya, dituntut, yang ingin didekati di dunia maupun di akhirat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fa idza waqatihim habba ghairallah fasadasun. Begitu hati kita jatuh bergeser mencintai selain Allah, maka puasanya menjadi batal secara hakikat. Batal puasanya secara hakikat, bukan saja secara hakikat jadi batal. Kenapa? Karena bergeser hatinya mencintai dari Allah. Falahu qala wasol. Maka beliau mengatakan, maka dilakukan qada, memperbaharui puasanya. Wa ayyurja' ila Allah Ta'ala wa liqa'i. Kembali kepada Allah dan senantiasa merasa, ya, bertemu dengannya. Kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah, menemui Allah kembali. Istighfar mengaku. Akan di dunia spiritual tarikat itu, kalau masyayikh-masyayikhnya meninggal, Bapak Ibu, sering disebut qaddasallahu sirruh. Semoga Allah mensucikan sirnya, rasanya. Mensucikan apa? Mensucikan sirnya, rasanya dari mencintai selain Allah. Kalau yang salam syariat, ilmu hadis, mufiki, itu selalu ketika disebut nama ulama, rahimallahu alaihi, semoga Allah merahmatinya. Kalau masih hidup, hafizallah, semoga Allah menjaganya. Tapi kalau di dunia tarekat, doanya beda.
Begitu disebut nama syair atau ulama tarekat meninggal, qaddasallahu sirruh. Semoga Allah mensucikan sirnya, mensucikan rasanya, tidak mencintai, tidak menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah karena perbedaan keilmuan tadi, jadi doanya beda. Ya. Nah, itu bedanya. Karena dia bermain di hakikat. Ya. Wajah as-sawm biqa'illatil akhirah, dan balasan puasa ini sama, yaitu berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Nah, inilah puasa yang disebutkan Syekhul Ghazali. Jadi kalau kita perhatikan isinya, ini mirip sekali ya, bisa dikatakan sama, hampir 100% sama. Puasa syariat ini puasa am, dan puasa tarekat ini puasa khas, orang khusus, dan puasa hakikat ini puasa khas dalam istilah Imam Ghazali. Ini kan sama-sama ulama sufi, mahir dalam ilmu qalbu, tetapi sebutannya yang beda. Begitulah yang sering terjadi di dunia tarekat spiritual. Isinya sama, sebutannya istilahnya beda. Ya. Itu sering terjadi dan sering kita temuin aja dalam dunia spiritual tarekat. Kadang-kadang mursyid ini ngomong kayak ini, yang satu ngomong istilahnya, tapi isinya sama gitu. Aja sering terjadi karena ilmunya sama ya, ilmu orang itu isinya sama, pengistilahannya saja bisa beda. Kenapa? Ya karena untuk memudahkan paham. Karena yang dihadapi para ulama itu lain sukunya, lain bangsanya. Jadi istilahnya kadang-kadang berbeda, lain penggunaan katanya, gitu ya, lain pendekatannya, sehingga nanti bisa jadi jahil antara berbeda. Satu mengatakan puasa Allah, satu mengatakan puasa syariat. Kemudian satu lagi mengatakan puasa khos, orang khusus, satu lagi mengatakan puasa tarekat. Padahal ini itu juga sama persis. Ya. Baik, mudah-mudahan saya pahami. Ini bahasanya agak sedikit tentang puasa ini di dalam kitab Sirah Aswad. Kalau ada yang mau